Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Cucun Sunangsih, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, kami dari kelompok 9 dari kelas 3D akan menampilkan video presentasi untuk pematerian mengenai manajemen keuangan pendidikan atau pengelolaan keuangan pendidikan. Baik, di sini saya Safa Ramadhani Rifani sebagai moderator yang akan memandu jalannya pematerian pada kali ini. Kami dari kelompok 9 kelas 3D beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Safa Ramadhani Tiffany dengan NIM 23337, lalu Anissa Nurjana dengan NIM 2004 159, kemudian Windy Gustiani dengan NIM 2006 614, kemudian Putri Nurdeswanti dengan NIM 2009 343. Baik, langsung saja kita berlanjut ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang konsep manajemen keuangan dan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu pengelolaan tentang fungsi keuangan. Fungsi keuangan yaitu aktivitas utama yang wajib dilakukan oleh para penanggung jawab pada bidang keuangan. Aktivitas pengelolaan keuangan ini dilaksanakan melalui proses merencanakan, penyusunan, dan merealisasikan. Manajemen keuangan sebagai rangkaian kegiatan untuk mengatur keuangan di sekolah. Tata kelola keuangan sekolah sangat penting dilakukan karena untuk mengklasifikasikan kebutuhan sekolah. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan program itu menetapkan sumber dana, pemanfaatan dana, dan pertanggungjawaban, serta yang dilaksanakan melalui pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Berikut ini tujuan pengelolaan keuangan yaitu 1. Memajukan efektivitas serta sesuai dalam menggunakan keuangan. 2. Memajukan akuntabilitas serta kejelasan atau keterbukaan keuangan sekolah. 3. Mengurangi disalahgunakannya anggaran sekolah. Selanjutnya, yaitu sumber keuangan. Selanjutnya, sumber keuangan dan pembiayaan sekolah. Kegiatan manajemen keuangan adalah mendapat serta menentukan sumber dana, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban. Sumber keuangan serta pembiayaan sekolah dapat dikelompokkan menjadi 1. Anggaran dari pemerintah. Dana disajikan melalui budget rutin pada catatan isian. Aktivitas pengelolaan ke seluruh sekolah per tahun ajaran. Besarnya biaya ditentukan oleh banyaknya jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Mata anggaran serta besar dana ditentukan oleh pemerintah pada daftar isian kegiatan. Pengeluaran serta tanggung jawab pemanfaatan dana ini harus serasi dengan budget. Selain itu, penguasa pun membagikan bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS, yang diberikan secara periodik, serta diberikan langsung kepada guru atau bendahara, kepala sekolah, komite dinas pendidikan, dan yang terkait dengan operasional sekolah. Dana ini dipakai untuk membiayai semua aktivitas operasional di sekolah. Yang kedua, anggaran yang diberikan dari wali siswa. Anggaran ini disebut dengan kontribusi komite. Besar bantuan yang diberikan dari wali siswa ditetapkan oleh komite. Secara umum, anggaran komite ini terdiri dari 1. Anggaran tiap bulan. Anggaran tiap bulan ini sebagai dana partisipasi wajib diberi oleh wali siswa di setiap bulannya selama siswa itu masih sekolah di sekolah itu gitu. Yang kedua, anggaran sewaktu-waktu. Anggaran sewaktu-waktu ini dibebankan kepada murid yang baru saja masuk ke sekolah itu. Dibayarnya 1 kali saja selama 3 tahun sebagai murid dan juga pelunasannya bisa dicicil. Yang ketiga, anggaran secara sukarela.
yang ditawarkan kepada wali murid yang dermawan secara sukarela yang memberi dana ke sekolah. Yang ketiga ada anggaran yang diberikan dari masyarakat. Anggaran ini yang diberikan oleh masyarakat secara ikhlas dan sukarela sebagai kepedulian kepada sekolah tersebut, sebab masyarakat itu merasakan terpanggilnya untuk mendukung terhadap kemajuan sekolah itu. Anggaran ini diterima dari perorangan, organisasi, yayasan, atau badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik swasta. Selanjutnya, anggaran yang diberikan dari sekolah, peserta atau guru yang melaksanakan kegiatan tertentu. Anggaran ini dari murid maupun rakyat yang menggunakan pelayanan aktivitas di sekolah. Peningkatan kemampuan seperti ekstrakurikuler, adanya lomba-lomba, dan adanya pelatihan-pelatihan. Dana dari peserta atau siswa, misalnya untuk pembuatan baju olahraga, pembelian buku LKS, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dana dari aktivitas wirausaha sekolah. Dana ini merupakan hasil dari aktivitas wirausaha di sekolah. Pengelolaannya yang dikerjakan oleh staf atau siswa misalnya pada koperasi sekolah, bazar, dan lain-lain. Dana-dana ini digunakan untuk keperluan sekolah, misalnya untuk kegiatan pengajaran, penyumbangan properti guru, pembangunan sekolah, pemeliharaan buku, renovasi, pemeliharaan meja dan kursi, serta untuk mengadakan kegiatan tambahan seperti adanya webinar, pendidikan, dan lain sebagainya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah memaparkan pemateriannya. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya akan membawakan materi mengenai prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, di dalam pengelolaan keuangan pendidikan ini tentu perlu memandang prinsip dalam penyelenggaraannya. Nah, prinsip-prinsip ini telah tertuang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 48 yang mengemukakan adanya prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan. Baik, langsung saja pada prinsip yang pertama adalah prinsip transparansi. Dalam prinsip transparansi ini memiliki arti keterbukaan. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan ini, prinsip ini bermakna untuk menyelenggarakan keterbukaan seluas-luasnya di dalam pengelolaan keuangan, sehingga pada setiap lembaga pendidikan, prinsip keterbukaan ini dimaksudkan juga untuk beberapa hal seperti contohnya keterbukaan di dalam rincian penggunaan keuangan, keterbukaan di dalam jumlah dan sumber keuangan dengan jelas, dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban keuangan. Untuk prinsip selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini dapat diartikan sebagai prinsip yang mencangkup bagaimana kualitas atau situasi di mana seseorang wajib mempertanggungjawabkan suatu tugas terhadap dirinya. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan ini, prinsip ini akan berkenaan dengan bagaimana rincian penggunaan keuangan yang berada di dalam sekolah atau lembaga pendidikan dapat secara nyata dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Pada prinsip ini diartikan sebagai prinsip yang berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner tahun 2004 mengartikan bahwa efektivitas ini secara lebih mendalam tidak hanya terpaut pada tujuan tetapi juga pada hasil kualitatif yang berkaitan dengan ketercapaian visi dari suatu lembaga. Untuk yang prinsip yang terakhir ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berkaitan dengan kuantitas hasil yang didapatkan dari suatu kegiatan. Oleh Garner tahun 2004, efisiensi ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan yang diukur dari proses input dan output, atau biasanya dapat dibandingkan dari usaha yang dikerahkan dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, next. Setelah kita mengenal prinsip-prinsip pada pengelolaan keuangan, selanjutnya ada proses dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah tentu saja perlu melewati serangkaian proses dalam implementasi kegiatannya. Nah, berikut merupakan proses pengelolaan keuangan sekolah. Proses yang pertama adalah perencanaan anggaran. Proses perencanaan anggaran ini merupakan proses atau tahapan awal di mana manajemen pengelolaan keuangan pendidikan atau sekolah. Perencanaan anggaran ini
akan berkaitan dengan mempersiapkan segala kebutuhan anggaran yang nantinya akan direalisasikan dalam program, di dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan sekolah. Lalu yang kedua, ada proses perolehan sumber dana sekolah. Setelah kita merencanakan anggaran, tentu kita perlu, meninjau bagaimana perolehan sumber dana yang didapatkan oleh sekolah. Nah, di dalam proses ini, mengenai sumber dana yang didapatkan oleh sekolah ini perlu menjadi perhatian di dalam pelaksanaannya. Tahapan awal mengenai perolehan sumber dana yang diberikan kepada sekolah, mengenai bagaimana strategi dari pihak terkait untuk mencari dana yang akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah. Kepala sekolah beserta komite sekolah perlu melakukan strategi untuk mendapatkan, dana atau menghimpun sumber dana, untuk kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah. Lalu yang ketiga ada proses penggunaan keuangan sekolah. Nah, tentu saja teman-teman kita ketahui bahwa setelah kita merencanakan anggaran dan setelah kita merencanakan bagaimana sumber dana itu ada, lalu yang ketiga adalah penggunaan keuangan sekolah. Penggunaan keuangan sekolah ini merupakan proses dari bagaimana implementasi dari pengelolaan keuangan sekolah itu dilakukan. Nah, di dalam proses ini akan terdeteksi bagaimana penggunaan, dari dana atau keuangan sekolah ini digunakan. Hal ini juga memperhatikan bagaimana aktualisasi dari rancangan anggaran keuangan sekolah yang lebih dahulu dirancang atau ditetapkan. Selanjutnya, proses yang selanjutnya adalah proses pengawasan dan evaluasi anggaran. Proses pengawasan dan evaluasi anggaran ini dilakukan pada kegiatan rencana anggaran di dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan dapat dilakukan untuk mengawasi bagaimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang telah dianggarkan. Nah, menurut Munawar tahun 2006 mengartikan bahwa evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun, dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi, dan dapat ditelusuri dalam pelaksanaan anggaran yang tersebut secara bertanggung jawab. Selanjutnya, proses yang terakhir ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban keuangan ini merupakan bentuk seperangkat laporan keuangan yang berisikan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban yang ditunjukkan dalam proses pengelolaan anggaran ini dapat berupa bukti-bukti pembayaran dan dapat pula berupa bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ. Nah, SPJ ini merupakan bukti yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan atau hasil realisasi dari kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurjana. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyusunan RAPBS. Nah, prinsip ini memiliki prinsip utama dari RAPBS yaitu anggaran berimbang, di mana prinsip ini perlu mengutamakan kejujuran serta transparansi. Kemudian ada juga prinsip yang lain, yaitu RAPBS ini harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah agar seluruh warga sekolah dapat melihat. Kemudian yang terakhir yaitu dalam penyusunan RAPBS harus sesuai. Nah, sesuai di sini yaitu sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelajaran dana sesuai dengan rencana pengembangan dari sekolah itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada kategori pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah. Nah, dana-dana apa saja sih yang dihimpun oleh sekolah kemudian dikeluarkan untuk kegiatan apa saja? Yang pertama yaitu pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seluruh siswa di sekolah tersebut, agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu ada peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. Nah, peningkatan kegiatan ini bisa ditambah seperti contohnya dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan siswa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada peningkatan pembinaan kegiatan keseharian. Nah, kegiatan ini dapat dibina oleh kepala sekolah, kemudian dana yang dimiliki oleh sekolah dianggarkan untuk kegiatan tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu ada dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil. Nah, dana di sini yaitu peningkatan personil seperti contohnya penambahan guru dan staf sekolah lainnya. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan rumah tangga sekolah dan komite sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Nurjana yang telah menyampaikan pemateriannya. Untuk materi selanjutnya, berkenaan juga tentang materi terakhir, akan disampaikan oleh Putri Nurdeswanti. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi manajemen keuangan. Di dalam mengimplementasikan manajemen keuangan ini terbagi beberapa dimensi yang perlu untuk dipenuhi. Di antaranya itu yang pertama dimensi penerimaan. Di dalam dimensi penerimaan ini melibatkan sumber baik dari pemerintah maupun daerah. Yang menjadi masalah dalam dimensi ini adalah cara memperoleh suatu dana tersebut dan bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua ada dimensi pengeluaran. Dalam dimensi ini terdapat dua macam pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin dan juga pengeluaran rutin dan juga pengeluaran modal. Pengeluaran rutin ini yang memiliki karakter yang berulang atau modal lancar, dan pengeluaran modal atau modal rutin. Pengeluaran rutin memiliki arti yaitu anggaran yang dipakai dengan konsisten selama jangka waktu tertentu, sedangkan pengeluaran modal adalah sebuah pengeluaran biaya yang digunakan dalam mendapatkan sebuah kekayaan yang tidak berubah, menambah sesuatu kemampuan secara operasional, dan daya tampung produktif modal tetap bersama dapat memanjangkan peluang keuntungan modal tersebut. Kemudian bukan pelaporan terkait penerimaan dan pengeluaran dalam bidang keuangan. Di dalam dimensi pelaporan juga ada 9 jenis buku yang harus disediakan, yaitu yang pertama ada buku kas, yang kedua ada buku bank, yang ketiga ada buku kas posisi, yang keempat ada buku surat pemerintah membayar uang, yang kelima ada buku panjar kerja, yang keenam ada buku menghitung pajak orang atau pajak penjualan, yang ketujuh ada buku penerbitan cek, yang kedelapan ada buku inventaris, dan yang kesembilan ada buku pembantu lainnya apabila menggunakan buku kas umum yang tidak tabelaris. Selanjutnya pengelolaan biaya sekolah lazimnya adalah seorang kepala sekolah, namun dapat pula seorang pengajar yang telah berpengalaman atau bahkan bisa juga seorang komite sekolah. Selaku spesifik pengelola biaya mencakup susunan tindakan peninjauan dan keselarasan untuk meyakinkan bahwa yang pertama divisi yang dipakai dikeluarkan setakar dengan agenda. Yang kedua yaitu adanya sebuah keringanan terhadap perkiraan akan membiayai sebuah pajak. Yang ketiga, ada dana yang dikeluarkan bukan diselesaikan bagi aktivitas yang tidak mendapatkan sebuah persetujuan. Yang keempat, hasil dari kebutuhan secara logis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok staf, bahan silabus, benda pelayanan, perawatan konstruksi, dan lainnya. Jika adanya perubahan dalam sebuah anggaran, perlu adanya persetujuan antara komite sekolah. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Nurdeswanti yang telah menjelaskan pemateriannya dan berhubungan dengan pematerian terakhir kita. Baik, saya akan mewakili kelompok 9 untuk mengucapkan terima kasih kepada perhatian yang telah diberikan untuk menonton video ini, dan tentu saja kami memohon maaf jika ada kendala atau kekurangan yang berkenan di dalam video presentasi kita pada kali ini. Baik, kami dari kelompok 9 akan mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.